Apa benar Pak Prabowo dan Ibu Titik rujuk? Hubungan mereka pernah mewarnai halaman-halaman sejarah. Dua insan yang pernah berjalan bersama, namun akhirnya berpisah arah. Tahun demi tahun berlalu, dunia berubah, jabatan berganti. Tapi perasaan tetap menyisakan tanda tanya. Hari ini, kisah itu kembali mengguncang publik. Benarkah Prabowo Subianto dan Bu Titik Soeharto rujuk kembali? Tetap stay tune di channel kesayangan Anda, Sarjana Mama. Setelah sekian tahun, Prabowo dan Titik kembali berada dalam satu ruangan, sebuah acara kenegaraan besar di Jakarta. Lampu-lampu kristal menggantung megah, suara kamera wartawan terus berbunyi, namun suasana di antara keduanya begitu hening. Prabowo yang datang dengan pakaian resmi menatap sekilas ke arah Titik. Titik tersenyum tipis, sopan, namun ada getaran emosi yang tak bisa ditutupi. Kadang sebuah senyuman bisa membangkitkan 1000 kenangan. Mereka saling menghampiri, sebuah jabatan tangan yang terasa hangat. Beberapa detik terlalu lama, seolah keduanya lupa sedang diperhatikan banyak orang. Seminggu setelah acara itu, Prabowo menerima sebuah undangan resmi untuk menghadiri kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Titik. Prabowo pun hadir. Di sela acara, keduanya duduk bersebelahan di sebuah meja panjang. Titik tersenyum. "Terima kasih sudah datang." Prabowo menjawab dengan suara lembut. "Saya harusnya yang berterima kasih. Acara ini mengingatkan saya pada masa-masa ketika kita berjalan bersama. Keheningan kecil. Lalu tawa tipis dari Titik memecahnya. Di momen itu, jarak yang selama ini membentang perlahan mengecil. Keduanya terlihat lebih tenang dan lebih terbuka, memisahkan kebaikan pribadi dan konflik politik. Setelah acara usai, keduanya memilih berbicara di taman kecil di belakang gedung, jauh dari keramaian. Titik berkata pelan, "Kita sudah terlalu lama membiarkan waktu lewat tanpa berbicara baik-baik." Prabowo menunduk. "Banyak hal yang dulu saya sesalkan, tapi saya tidak pernah berhenti mendoakanmu." Titik tersentuh, matanya berkaca-kaca. Ternyata, meski jarak memisahkan, doa kita masih bertemu. Keduanya terdiam namun tidak lagi canggung. Ada kehangatan lama yang datang kembali. Lebih dewasa, lebih tulus. Setelah berpisah, keduanya memilih fokus pada jalan hidup masing-masing. Prabowo tenggelam dalam dunia militer, bisnis, dan akhirnya politik. Titik menjalani pengabdian sosial, budaya, serta peran publik lainnya. Namun satu hal tetap sama, nama mereka tak pernah benar-benar terlepas dari satu sama lain. Belakangan ini, publik mulai memperhatikan gerak-gerik keduanya. Beberapa acara memperlihatkan Prabowo dan Titik hadir dalam ruang yang sama. Senyum kecil, tatapan yang sulit disembunyikan, semuanya menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sebuah babak baru tengah terbuka? Sebuah video viral menunjukkan keduanya saling memberi perhatian kecil, sesuatu yang hanya dipahami oleh dua orang yang pernah berbagi masa lalu. Seolah-olah waktu berhenti sesaat, sebuah kehangatan lama seakan bangkit dari tidur panjangnya. Rumor mulai berhembus kencang, apalagi setelah beberapa tokoh terdekat keluarga menyebut hubungan keduanya kini semakin baik. Apakah ini pertanda rujuk? Publik semakin penasaran dan spekulasi terus menguat. Tak banyak yang tahu bahwa baik Prabowo maupun Titik adalah figur yang sangat menghargai nilai keluarga. Mereka sama-sama melewati pasang surut hidup, lika-liku karir, dan tekanan publik bertahun-tahun. Kini, di usia yang matang, kedua tokoh ini semakin terlihat bijak dan lebih damai. Hingga kini,
Keduanya belum memberikan pernyataan langsung soal rujuk. Namun gestur dan kedekatan mereka seolah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Banyak yang mendoakan, banyak yang berharap. Karena kisah mereka bukan hanya soal cinta, tapi juga sejarah bangsa. Apakah Prabowo dan Bu Titik benar-benar kembali bersama? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal pasti, kisah mereka kembali menghangatkan hati jutaan orang. Sebuah cinta yang melintasi waktu, badai, dan sejarah, yang mungkin saja menemukan jalannya kembali. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan mulai beredar. Keduanya semakin sering terlihat bersama dalam acara keluarga, kegiatan sosial, hingga momen-momen pribadi yang tak pernah mereka bagikan ke publik. Hingga suatu hari, dalam acara sederhana di kediaman keluarga, mereka mengumumkan bahwa hubungan mereka resmi kembali terjalin dengan baik. Bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk kepentingan politik, melainkan demi menyelesaikan cerita yang dulu sempat terputus. Prabowo berkata, "Saya dan Titik memutuskan untuk berjalan bersama lagi, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai masa depan." Titik memegang tangannya dan tersenyum. Akhirnya, rumah itu menemukan penghuninya kembali. Ketika dua hati telah matang oleh waktu, rujuk bukan lagi soal kembali, tapi soal menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Inilah kisah dua manusia yang belajar bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Inilah perjalanan rujuk Prabowo dan Titi, sebuah kisah dewasa tentang kesabaran, maaf, dan kesempatan kedua. Ini bukan kisah tentang kekuasaan, bukan pula tentang kemenangan atau kekalahan politik. Ini adalah kisah tentang waktu, tentang bagaimana waktu bekerja perlahan, diam-diam, membentuk manusia tanpa perlu suara. Dua nama yang kita kenal sejak lama, dua tokoh yang hidupnya hampir selalu berada di ruang publik, namun di balik sorotan itu, mereka tetap manusia, dengan perasaan, pilihan, dan perjalanan hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki masa lalu, namun tidak semua orang diberi kesempatan untuk belajar dari masa lalu itu di hadapan jutaan mata. Dan hari ini, kita tidak datang untuk menilai, tidak untuk menghakimi, tidak untuk berspekulasi. Kita hanya ingin memahami satu hal sederhana, bagaimana dua jalan hidup yang pernah menyatu dapat berpisah, dan kemudian dalam kedewasaan, kembali saling beririsan. Titik Soeharto lahir bukan sekadar sebagai individu. Ia lahir sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Sebagai putri Presiden kedua Republik Indonesia, hidupnya sejak awal adalah ruang publik. Setiap langkah diperhatikan, setiap keputusan memiliki makna simbolik. Namun di balik nama besar, ia tetap seorang perempuan dengan perasaan, keinginan, dan harapan personal. Ia tumbuh dalam budaya Jawa yang menjunjung tinggi kesantunan, keteguhan, dan pengendalian diri. Dalam dunia seperti itu, perempuan seringkali dituntut untuk kuat dalam diam. Tidak semua cerita harus diucapkan. Tidak semua luka perlu diumumkan. Dalam perjalanan hidupnya, Titik memilih jalur yang tenang, tidak berisik, tidak mencari simpati publik. Dan disitulah letak kekuatannya. Prabowo Subianto tumbuh dalam dunia yang berbeda. Dunia disiplin.
dunia keputusan cepat, dunia di mana emosi harus dikendalikan. Sebagai prajurit, ia dididik untuk mendahulukan negara di atas kepentingan pribadi. Dalam dunia militer, keluarga seringkali menjadi pengorbanan yang tak terlihat. Bukan karena tidak penting, tetapi karena tugas menuntut segalanya. Karakter keras, idealisme tinggi, dan ambisi besar adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Namun, seperti banyak manusia lain, jalan yang dipilih tidak selalu mudah. Ada keberhasilan, ada kegagalan, ada kesunyian. Dan semua itu membentuk manusia yang kita lihat hari ini. Lebih tenang, lebih reflektif, lebih sadar akan harga sebuah perjalanan. Pernikahan mereka adalah pertemuan dua dunia besar, militer dan keluarga penguasa, disiplin dan tradisi, ambisi dan ketenangan. Publik melihatnya sebagai simbol kekuatan. Namun di balik itu, ada dua individu yang harus menyesuaikan ritme hidup masing-masing. Tidak semua perbedaan bisa dijembatani dengan cinta saja. Kadang, hidup menuntut kompromi yang terlalu besar. Dan di titik itulah, manusia belajar bahwa cinta juga membutuhkan ruang untuk tumbuh. Ketika jalan hidup memilih arah berbeda, perpisahan sering dipandang sebagai kegagalan. Namun kenyataannya, tidak semua perpisahan lahir dari kebencian. Kadang, ia lahir dari kejujuran, bahwa dua manusia perlu tumbuh dengan caranya masing-masing. Dalam perpisahan, yang paling sulit bukanlah keputusan itu sendiri, melainkan menerima bahwa tidak semua cerita harus dipertahankan. Dan bagi dua tokoh publik, perpisahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menjadi konsumsi publik. Namun keduanya memilih jalan yang sama, diam, tenang, bermartabat. Waktu berlalu. Indonesia berubah. Dunia berubah. Keduanya menjalani hidup dengan jalur masing-masing. Tanpa saling menjelaskan ke publik. Tanpa drama. Dan disitulah waktu bekerja. Melunakkan ego, memperluas perspektif, mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Manusia yang sama tidak pernah benar-benar sama setelah puluhan tahun berlalu. Tanpa pengumuman, tanpa pernyataan, tidak ada konferensi pers, tidak ada klarifikasi besar. Hanya momen-momen kecil yang tertangkap kamera, senyum yang tenang, gestur yang penuh hormat, dan publik mulai berspekulasi. Namun yang terpenting bukanlah label rujuk atau tidak. Yang penting adalah kedewasaan dua manusia yang pernah berbagi hidup. Berdamai dengan masa lalu. Rujuk tidak selalu berarti mengulang masa lalu. Kadang ia berarti berdamai dengan sejarah. Dalam usia matang, yang dicari bukan lagi gejolak, melainkan ketenangan. Bukan lagi pengakuan, melainkan penerimaan. Dan mungkin itulah yang sedang kita saksikan. Bukan kisah romansa, melainkan kisah kedewasaan manusia. Tentang waktu dan pilihan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang benar atau salah. Hidup adalah tentang pilihan dan keberanian untuk menerima konsekuensinya. Kisah ini bukan untuk disimpulkan secara sensasional. Ia adalah cermin bahwa bahkan tokoh besar bangsa tetap manusia biasa yang belajar dari waktu. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya. Apa benar Pak Prabowo dan Ibu Titik rujuk? Hubungan mereka pernah mewarnai halaman-halaman sejarah. Dua insan yang pernah berjalan bersama, namun akhirnya berpisah arah. Tahun demi tahun berlalu, dunia berubah, jabatan berganti. Tapi perasaan tetap menyisakan tanda tanya. Hari ini, kisah itu kembali mengguncang publik. Benarkah Prabowo Subianto dan Bu Titik Soeharto rujuk kembali? Tetap stay tune di channel kesayangan Anda, Sarjana Mama.
Setelah sekian tahun, Prabowo dan Titik kembali berada dalam satu ruangan, sebuah acara kenegaraan besar di Jakarta. Lampu-lampu kristal menggantung megah, suara kamera wartawan terus berbunyi, namun suasana di antara keduanya begitu hening. Prabowo yang datang dengan pakaian resmi menatap sekilas ke arah Titik. Titik tersenyum tipis, sopan, namun ada getaran emosi yang tak bisa ditutupi. Kadang sebuah senyuman bisa membangkitkan 1000 kenangan. Mereka saling menghampiri, sebuah jabatan tangan yang terasa hangat. Beberapa detik terlalu lama, seolah keduanya lupa sedang diperhatikan banyak orang. Seminggu setelah acara itu, Prabowo menerima sebuah undangan resmi untuk menghadiri kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Titik. Prabowo pun hadir. Di sela acara, keduanya duduk bersebelahan di sebuah meja panjang. Titik tersenyum. "Terima kasih sudah datang." Prabowo menjawab dengan suara lembut. "Saya harusnya yang berterima kasih. Acara ini mengingatkan saya pada masa-masa ketika kita berjalan bersama." Keheningan kecil. Lalu tawa tipis dari Titik memecahnya. Di momen itu, jarak yang selama ini membentang perlahan mengecil. Keduanya terlihat lebih tenang dan lebih terbuka, memisahkan kebaikan pribadi dan konflik politik. Setelah acara usai, keduanya memilih berbicara di taman kecil di belakang gedung, jauh dari keramaian. Titik berkata pelan, "Kita sudah terlalu lama membiarkan waktu lewat tanpa berbicara baik-baik." Prabowo menunduk. "Banyak hal yang dulu saya sesalkan, tapi saya tidak pernah berhenti mendoakanmu." Titik tersentuh, matanya berkaca-kaca. Ternyata, meski jarak memisahkan, doa kita masih bertemu. Keduanya terdiam namun tidak lagi canggung. Ada kehangatan lama yang datang kembali. Lebih dewasa, lebih tulus. Setelah berpisah, keduanya memilih fokus pada jalan hidup masing-masing. Prabowo tenggelam dalam dunia militer, bisnis, dan akhirnya politik. Titik menjalani pengabdian sosial, budaya, serta peran publik lainnya. Namun satu hal tetap sama, nama mereka tak pernah benar-benar terlepas dari satu sama lain. Belakangan ini, publik mulai memperhatikan gerak-gerik keduanya. Beberapa acara memperlihatkan Prabowo dan Titik hadir dalam ruang yang sama. Senyum kecil, tatapan yang sulit disembunyikan, semuanya menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sebuah babak baru tengah terbuka? Sebuah video viral menunjukkan keduanya saling memberi perhatian kecil, sesuatu yang hanya dipahami oleh dua orang yang pernah berbagi masa lalu. Seolah-olah waktu berhenti sesaat, sebuah kehangatan lama seakan bangkit dari tidur panjangnya. Rumor mulai berhembus kencang, apalagi setelah beberapa tokoh terdekat keluarga menyebut hubungan keduanya kini semakin baik. Apakah ini pertanda rujuk? Publik semakin penasaran dan spekulasi terus menguat. Tak banyak yang tahu bahwa baik Prabowo maupun Titik adalah figur yang sangat menghargai nilai keluarga. Mereka sama-sama melewati pasang surut hidup, lika-liku karir, dan tekanan publik bertahun-tahun. Kini, di usia yang matang, kedua tokoh ini semakin terlihat bijak dan lebih damai. Hingga kini, keduanya belum memberikan pernyataan langsung soal rujuk. Namun gestur dan kedekatan mereka seolah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Banyak yang mendoakan, banyak yang berharap. Karena kisah mereka bukan hanya soal cinta, tapi juga sejarah bangsa. Apakah Prabowo dan Bu Titik benar-benar kembali bersama? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal pasti, kisah mereka kembali menghangatkan hati jutaan orang. Sebuah cinta yang melintasi waktu, badai, dan sejarah, yang mungkin saja menemukan jalannya kembali. Beberapa bulan kemudian,
kabar mengejutkan mulai beredar. Keduanya semakin sering terlihat bersama dalam acara keluarga, kegiatan sosial, hingga momen-momen pribadi yang tak pernah mereka bagikan ke publik. Hingga suatu hari, dalam acara sederhana di kediaman keluarga, mereka mengumumkan bahwa hubungan mereka resmi kembali terjalin dengan baik. Bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk kepentingan politik, melainkan demi menyelesaikan cerita yang dulu sempat terputus. Prabowo berkata, "Saya dan Titik memutuskan untuk berjalan bersama lagi, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai masa depan." Titik memegang tangannya dan tersenyum. Akhirnya, rumah itu menemukan penghuninya kembali. Ketika dua hati telah matang oleh waktu, rujuk bukan lagi soal kembali, tapi soal menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Inilah kisah dua manusia yang belajar bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Inilah perjalanan rujuk Prabowo dan Titik, sebuah kisah dewasa tentang kesabaran, maaf, dan kesempatan kedua.